Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kedapatan Honda Beat Deluxe. Ini baru dapat 18.000 km. Nah, setelah saya tadi buka, seperti ini kondisi filternya. Nih, ada keanehan. Nggak tahu ini apa ini maksudnya, ini kok ada seperti ini. Ini sepertinya kayak tepung, apa emang dikerjain temennya nggak tahu. Nah, ini motornya anak SMP, tapi nggak tahu juga kok sampai seperti ini. Nanti dibersihkan. Jadi untuk kendala motor ini, digas jelas blebek karena kemungkinan kondisi injektornya mampet. Jadi untuk proses awal ini dikuras untuk bensin. Nanti kalau emang perlu dibersihkan menyeluruh, ya harus dilepas, dibersihkan pakai air sama sabun. Jadi biar benar-benar bersih. Dan untuk kondisi tekanan full pump itu normal, masih di angka 40. Nah, jadi untuk full pump itu nanti nggak diganti untuk rotaknya, filternya diganti, sama nanti pembersihan di bagian injektor, apakah cuma filter injektornya atau gimana, nanti mau saya bongkar dulu untuk bodinya. Iso ora iki. Nyetel rantai ra iso. Nyetel rantai. Oke, lanjut. Ini bensin atau pertamax udah disedot. Nah, ini bawahnya seperti ini. Ndak panda pas ini tadi nyedot. Jadi di selang, saya sedot pakai selang itu agak ada manis-manis rasanya. Nah, jadi ini saya curiga ini yang dimasukkan di sini adalah gula. Nah, nggak tahu ini ada yang sentimen sama yang punya. Gula ini, kayaknya gula emang. Jadi ini nanti mau saya tunjukkan nama yang punya. Kalau kondisinya seperti ini. Ini jelas di bagian injektor ini mampet karena atas bawah aja kena ini. Ini. Kalau untuk rotak aman, nggak ganti, nanti dicuci bersih. Singkirkan dulu buat bukti pada yang punya nanti. Untuk tangki, tangkinya seperti ini. Kondisi dalamnya ini belum saya cuci. Tuh dia, persis kayak gulali. Tuh kotor. Ini harus cuci pakai air sabun. Ini nggak berkarat ya. Nih untuk kondisi bersih, bersih, nggak karatan sama sekali. Jadi ini murni ada barang aneh yang di dalamnya ini. Saya cuci dulu. Nah, sekarang sebelum saya cuci ini, saya mau buka injektor seperti apa kondisinya. Saya penasaran sama kondisi injektor, terutama di bagian filter injektor. Calotang hijau ning ngono, Mas. Kae deh, rasa. Rasa kae ngono. Nah, seperti ini. Untuk kondisi injektor dari penampakan luar. Ini dia. Ini bagian luarnya seperti ini, sampai gumpal. Waduh, ini parah sekali ini. Bu, motormu kayak gini, Bu. Tadi ibu-ibu yang datang ke sini. Nih, sekarang kita cabut.
Jadi untuk filter injektor itu tetap sangat menolong. Jadi kalau diimpus saja itu kurang bersih. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau cuma impus ini pasti nggak bersih cairan impus karena cuma lewat. Beda kalau dilepas sekalian diganti itu lebih efektif. Kalau infus itu untuk mungkin kalau rotak lemah, terus begitu diganti rotak itu udah enak, nah itu barulah diperlukan infus untuk membersihkan kotoran yang masih ringan, mungkin nggak begitu mampet di bagian filter injektor itu baru. Jadi kasus yang paling sering itu saya alami di bengkel saya itu seperti ini adalah ketika ganti rotak udah lemah diganti, lah itu udah dipasang yang baru ternyata nggak normal. Itu yang sering filternya ini kotor banget atau mampet. Jadi kalaupun dibersihkan menggunakan alat pembersih injektor itu tetap kayaknya kurang maksimal. Nah, jadi yang lebih efektif itu tetap diganti untuk filternya ini. Filter ini saya udah sering, saya banyak upload kayaknya untuk masalah filter injektor ini. Kalau ditiup mampet. Wah, ini mampet, sangat mampet. Ini harus diganti. Nah, rasanya manis. Ini gula ini. Ini saya kecap-kecap di mulut, manis banget ini tadi saya niup. Gula ya. Manis, sangat manis. Udah masuk adzan. Ini saya jeda dulu videonya, nanti kita lanjut. Mungkin kalau ini kan udah penyakit udah ketahuan mana-mana yang perlu diganti. Nanti kita review lagi untuk yang setelah saya rakit. Lanjut, sekarang membersihkan full pump. Ini ada orang yang nggak seneng ini sama yang punya motor. Bu, motormu dikerjani wong, Bu. Ini kalau garam pasti tangkinya udah bolong. Ini gula masih aman, nggak karat. Tapi kotorannya luar biasa juga. Karena kan kalau gula itu lengket. Ini juga lengket ini kayaknya. Wih. Tuh di dalamnya itu ada kerak-kerak, endapan. Ini kalau pembersihan rumah rotak atau water pump ini harus dicoba. Ini ditutup, ini lubang keluarnya yang ini ditutup,
kemudian yang ini ditiup. Ini nggak boleh ada angin lewat, harus mampet karena itu tugasnya di regulator yang ini. Jadi ini bisa lewat BBM setelah 40 PSI karena mentahan rotak itu jelas tekanannya lebih dari 40 kalau masih normal. Ini niup aja masih manis. Selesai karena emang cuma kotor, nggak ada penggantian, cuman yang perlu ganti nanti di filternya atau pempesnya itu harus ganti karena emang kotor. Untuk kabel ini sama aja, yang kanan sendiri ini hitam untuk ground, hitam dari rotak, satunya ini hitam dari pelampung. Sebelum pemasangan filter ini pasang dulu o-ringnya. Ini saya o-ring tetap pakai yang punya o-ring tutup klep dari Vega R lama, karena untuk penggunaan jangka panjang ini lebih awet. Jadi apabila ini kena bensin nanti dia kan akan agak ngembang, tapi masih bisa dipakai. Beda kalau pakai yang orinya, versi ori itu agak besar. Kalau baru dipasang gampang, tapi kalau udah nanti dibuka udah susah diatur, kadang-kadang malah pecah dan akhirnya malah nggak rapet. Nah, untuk filter full pump ini usahakan yang model aslinya, jangan sekali-kali mengganti untuk model yang lain. Kalaupun ada persamaan, dipakai punyanya Vario atau Beat yang K81 itu, karena kalau yang starter kasar kemarin saya upload itu numpang di sini, adabnya agak sini, ini kacau pembacaan dari indikator bensinnya. Udah siap dipasang. Untuk tangki udah bersih, udah saya cuci, ini masih hangat, saya cuci pakai air dan dikeringkan menggunakan gas torch. Jangan dijemur, kalau dijemur jelas nggak selesai pekerjaan servisnya. Itu bagusnya itu kalau penggantian rotak itu tangki harus dikontrol. Syukur-syukur kalau bisa dibersihkan, dicuci, maksudnya dicuci seperti ini. Itu kalau di bengkel saya, kalau emang ada indikasi air di dalam tangki atau kelihatan ada kotoran yang udah terlalu banyak, itu ya harus dibongkar. Terus saya cuci menggunakan air, pakai sabun, dikasih batu split biasanya saya pakai kalau kotorannya sudah berkarat parah. Jadi untuk menggosok dinding-dinding dalamnya itu menggunakan itu split. Nah, ini tinggal pasang.
kasih bensin. Nah untuk injektor ini, untuk filternya ini saya stoknya masih banyak, ini baru beli kemarin. Ini belinya di online, di Shopee banyak, karena di toko terdekat di tempat saya itu enggak jualan seperti ini. Jadi di tempat saya itu jarang yang tahu ini ganti. Jadi tahunya kalau mampet nggak bisa dibersihkan ya injektornya ini yang diganti. Jadi kalau servis di tempat saya insya Allah nggak ganti kalau ini nggak jebol atau masih normal, karena keseringan itu filternya ini yang mampet. Nah ini yang lama, yang tadi ini seperti ini. Jadi kita nginfus itu yang paling sering tuh mau membersihkan filter ini sebenarnya, bukan mau membersihkan lubang ini, bukan. Ini emang perlu dibersihkan, cuman yang paling banyak itu kotoran tertampung di filter, karena emang full fungsinya filter itu ya buat nampung kotoran. Jadi kalau emang udah nggak bisa nampung atau udah terlalu padat ya filternya ini yang diganti, bukan injektornya, kecuali emang injektor udah bener-bener rusak. Pasangnya cuman seperti ini. Nah, itu udah klik, udah seperti semula. Ini insya Allah nanti udah normal untuk masalah injectionnya. Dan sebelum pasang di bagian kopelnya ini dikasih oli sedikit supaya masuknya enak. Kalau nggak dikasih oli bisa-bisa malah pecah untuk orangnya. Nah seperti ini udah tinggal pasang, saya rakit, nanti kita tes hidupkan. Nah, sebelum selangnya dipasang ini di kontak on dulu supaya terbuang. Nah itu udah terbuang sedikit, baru kita masukkan ke injektor. Kita sekarang coba hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk setelan gas ini kayaknya masih terlalu kecil. Ini di gas sudah terasa enak, sudah normal. Ini sekarang kita perlu cek pakai scanner untuk nyetel gas supaya lebih akurat. Karena untuk motor injeksi, kalau setelan gas itu di bawah standar dia, kalau motor Honda Beat ini di 1500-an, kalau di luar itu jelas mengganggu tarikan awal. Kita langsung reset dulu, kita cek dulu ding, tetap kita cek datanya dulu. Kode sejarah perusahaan nggak ada, karena emang nggak ada DTC. Kita hidupkan. Ini cuman di 1000 rpm, 1100 kadang-kadang. Untuk kondisi bukaan gas semua normal. Nah untuk bukaan injektor ini masih terlalu tinggi, karena emang belum direset juga, karena ini masih datanya tuh masih nyimpen untuk data yang tadi, yang kondisi mampet tadi.
Jadi ini 3, normalnya kan 2,2 itu udah normal, udah ideal. Nah ini mau saya reset dulu supaya nanti bisa stabil, terus kemudian di setel untuk RPM. Kita reset dulu. Kan yes, kita pakai ini, kita off, on lagi. Jadi nggak harus dikunci kontak kalau pakai modul. Oke, reset berhasil. Dan tanda reset berhasil itu kalau di data itu udah otomatis di mode 1 biasanya tuh. Nah ini udah di mode 1. Sekarang kita hidupkan, apa udah nanti ada perubahan. Nah ternyata masih belum, masih 3, mungkin pengaruh dari setelan RPM, karena RPM itu memang sangat mempengaruhi untuk kondisi udara yang masuk. Nah ini udah, nah itu kan mulai turun. RPM di 1500, suhu di 52 derajat, injektor terbaca 2,4, 2,5, itu sudah mendekati normal. Anggap aja itu sudah normal. Nanti kalau udah jalan sudah bisa menyesuaikan sesuai suhu yang terbaca. Udah normal. Saya setel di 1600. Motor injeksi apalagi matic itu bagusnya RPM itu agak besar aja, nggak masalah. Nah, jadi kalau nanti ada BBM yang agak kotor atau kecampur air, itu mesin masih kuat membakar ketika kondisi idle. Nah, seperti itu. Udah enak, sesuai normalnya beat dulu, karena motor ini terkenal irit. Jadi untuk digas itu memang agak delay sedikit, nggak seperti beat yang sebelumnya. Beat sebelumnya itu kalau emang normal ya normal, digas langsung nyamber. Jadi untuk motor ini kesimpulannya kena sabotase. Nggak tahu, namanya juga kehidupan, ada yang suka dan ada yang suka. Jadi kita harus selalu berbuat baik kepada sesama untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Kadang juga masih ada orang yang nggak senang. Jadi untuk video kali ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.